negara Republik Indonesia, kita tertib, kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarang pilih teman-teman, minta hikmat pimpinan Tuhan supaya kita tidak salah pilih. Karena pemerintahan itu rakyat cukup menentukan, karena itu gunakan hak pilih suara Anda dengan sebaik-baiknya. Nggak usah pakai dijual-jual. Nah, buat anak-anak Tuhan yang ikut caleg, yang nyalek, murnikan dulu motivasinya ya. Saya berdoa Tuhan mengeliminasi semua anak Tuhan yang sekiranya motivasinya tidak murni, hanya karena kekuasaan, hanya karena power syndrome, hanya karena mengincar uang dan kedudukan, atau mungkin di rumah tidak ada anak, tidak ada keturunan, lalu mencari kesibukan, tetapi motivasinya sekali lagi tidak murni. Nah, saya berdoa kiranya Tuhan mengeliminasi sendiri, Tuhan menggugurkan, menggagalkan sendiri anak-anak Tuhan yang ikut caleg tapi motivasinya tidak murni di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibodoh-bodohi, Tuhan tidak bisa dibohongi, dan Tuhan tidak ingin namanya dipermalukan. Itu doa saya ya teman-teman secara khusus. Tetapi kalian yang memang bersungguh-sungguh memiliki misi dan visi yang benar di hadapan Tuhan, sekiranya Tuhan berbelas kasihan mendudukan kalian pada jabatan pemerintahan yang kalian inginkan, sehingga kalian boleh berkarya, boleh menjadi terang dan garam dunia. Nama Tuhan tidak dipermalukan, nama keluargamu, nama gerejamu, nama dirimu sendiri pun tidak dipermalukan. Amin. Lalu doa yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Doa orang benar besar kuasanya. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, di mana kita dipilih dan kita diutus menjadi bagian dari angkatan ini, menjadi bagian dari bangsa negara Republik Indonesia ini. Maka kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus berdoa bagi pemerintahan kita, bagi masyarakat kita, bagi seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia yang ada ini, agar tetap aman, terjaga, ya, kondusif, gemah ripah loh jinawi. Amin. Sekian teman-temannya, thank you ya. Thank you Kalimantan Timur sudah berbagian. Thank you Bejana, selamat hari Minggu juga buat kalian semua. Shalom Kopal, iya thank you teman-teman. Saya bacanya lamban ya. Riko, Bapak itu siapa? Bapak siapa yang kamu tanya? Usia boleh tuh. Albertus, iya betul teman-teman ya. Angka itu pasti, tapi terlihat muda itu pilihan. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, dimana dulu di akidah yang lama itu akan sulit sekali dicapai. Tetapi puji Tuhan, kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Nah, seperti itu, puji Tuhan teman-teman. I am forming, shalom Jenglina, yes, shalom juga bro, Tuhan berkati. Shalom Butak, shalom. Orang Kristen sunat enggak? Orang Kristen ada yang sunat, ada yang enggak. Karena orang Kristen tidak keselamatannya, surganya bergantung dengan sunat. Orang Kristen tidak ibadahnya bergantung dengan sunat. Tidak ada istilahnya, oh kamu kalau nggak sunat nggak bisa ibadah, oh kamu kalau nggak sunat nggak bisa jadi pendeta, nggak bisa pimpin ibadah. No, orang Kristen tidak mengkultuskan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dari bangsa Israel yang tidak mesti harus diadop oleh bangsa Indonesia. Di samping itu teman-teman harus tahu, sunat itu tidak ada kaitannya dengan kebersihan. Itu adalah mitos, itu dibuat-buat. Karena sejatinya banyak manusia di muka bumi ini yang tidak disunat, tetapi hidupnya tumbuh subur, sehat, bibit bobot bebetnya teruji, mumpuni. Mau tahu contoh saudara-saudara kita di Pulau Dewata, Pulau Bali, sejak dahulu kala apakah mereka adalah satu kelompok, satu golongan, satu suku yang mengadop tradisi sunat? Tidak. Tetapi apakah mereka menjadi orang yang terbelakang? Tentu tidak. Siapa yang tidak kenal gadis-gadis Bali, jejaka-jejaka Bali? Itu nggak pakai sunat-sunatan loh. Jadi stop mitos, stop hal-hal yang tidak membangun dirimu sendiri juga orang lain. Terkait sunat itu nothing spesial, ya. Tidak ada istimewanya, terutama dalam kekristenan saat ini. Sunat lebih kepada hati. Bagaimana hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang haram, yang jahat, yang dari dalam hatimu itu sudah dibuang. Ya, udah dijawab ya.
Jadi nggak penting, apalagi sunat bagi wanita. Apa untungnya sunat bagi wanita? Bahkan itu diperkatakan dalam dunia kedokteran atau dunia medis itu adalah sebuah malpraktek. Itu hal yang memalukan, hal yang merugikan, hal yang menyiksa, hal yang sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kenapa perempuan harus disunat? Alkitab kami pun tidak pernah mengajarkan tentang sunat pada wanita. Puji Tuhan, Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, tidak mengatur manusia hidup justru seperti binatang. Tetapi Alkitab saya mencatat bahwa manusia diciptakan seturut, serupa, segambar dengan Allah, memiliki satu kemuliaan, memiliki satu kehormatan, bahkan memiliki satu powerful untuk menguasai bumi. Bukan untuk dihinakan, bukan diciptakan dari air mani yang hina, begitu rendah, bukan untuk dijadikan objek syahwat, bukan untuk dibikin malpraktek, bukan untuk kelinci percobaan. Dengar, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya berterima kasih untuk setiap support kalian, tap-tap layarnya, share live-nya. Oh ya, kalau ada yang mau rekam-rekam, rekod-rekod, monggo-monggo saja. Saya tidak bisa membatasi orang ya, karena selama ini saya sudah mendapati banyak video-video saya itu diambil untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, diambil untuk hal-hal yang menista, hal-hal yang negatif. Tapi apapun itu silahkan saja, saya tidak bisa membendung, saya tidak bisa melarang Anda. Akan kembali kepada moral Anda, akan kembali kepada sanubari Anda masing-masing. Jikalau Anda merekam, mengambil video saya untuk sesuatu yang baik, membangun orang lain, kiranya Tuhan berkati kalian berlipat-lipat kali ganda. Jika kalian mengambil video saya hanya untuk sesuatu yang negatif, hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan mudar, kiranya Tuhan Yesus Kristus mengampuni kalian. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Jadi saya sudah jawab. Oke, Riko kalau mau tanya request aja. Thank you. Maaf kalau beli berapa satu Alkitabnya. Saya tidak menjual Alkitab. Kamu boleh beli Alkitab di toko buku. Kamu boleh beli di Gramedia, di toko bukumu yang terdekat. Silahkan ya teman-teman ya. Tapi kalau memang kamu membutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk pelayanan, atau misalnya kamu mau sumbang buat gerejamu dalam jumlah yang banyak ya, bukan 1-2, minimal 20, ya mungkin kamu bisa hubungi saya akan bantu kamu mintakan harga khusus ke LAI, langsung ke LAI teman-teman ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya tidak berjualan Alkitab teman-teman, jangan salah. Saya mengadakan Alkitab untuk dibagikan cuma-cuma bagi pertama murtadin dan keluarga murtadin yang benar-benar tidak mampu membeli, tidak bisa membeli, tidak memiliki keberanian untuk membeli. Dan yang kedua, untuk para pendeta di pelosok. Tentu para pendeta di pelosok ini bisa jadi hanya sama, problemnya sama, tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli, tidak tahu harus membeli kemana karena tidak ada di dekat-dekat di daerahnya sana. Jadi sehingga kalau mau beli itu harus ke luar daerah dan harganya sangat mahal ya, seperti itu. Saya support para hamba Tuhan yang di pelosok ini untuk mengirimkan Alkitab TB2 ukuran sedang, walaupun tidak banyak tapi minimal untuk dirinya sendiri dan beberapa orang jemaatnya bisa terakomodir. Dan yang ketiga itu untuk panti asuhan teman-teman. Tentu juga bukan panti asuhan yang kaya raya, bukan panti asuhan yang mandiri. Jangan salah, di kota-kota besar sudah bukan panti asuhan yang mandiri. Jangan salah, di kota-kota besar sudah sangat banyak panti asuhan yang mandiri, yang swadaya, mereka bisa membiayai ya tanpa bergantung kepada dinas sosial dan masyarakat. Tapi panti asuhan yang sungguh-sungguh membutuhkan, dengan kasus yang sama juga ingin membeli tetapi mungkin dana mereka terbatas atau belum ada ya. Sedangkan kebutuhan Alkitab itu harus dipenuhi supaya anak-anak panti bisa belajar Alkitab, membaca Alkitab bergiliran bersama-sama. Nah, jikalau memang teman-teman dalam kondisi seperti itu, silahkan DM saya ya. Tuhan berikan saya hikmat dan gerakan untuk mengirimkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, sehingga Alkitab pengadaan ini tepat guna, tepat sasaran ya. Demikian teman-teman ya. Jadi saya nggak jual beli Alkitab. Oke, thank you. Ma, kenapa bidat warna semakin banyak? Jangan bingung-bingung, jangan heran-heran. Itu sudah sering Mak bacakan ayatnya ya di Matius ya. Tuh, beli aja di Tokped aja sekitar 150.000. Ya, kalau di Gramet itu sekitar 230.000 teman-teman ya. Kalau langsung ke LAI dalam jumlah banyak itu harganya hanya 80.000. Nah, makanya saya hanya membantu membelikan ke LAI ya kalau jumlahnya banyak. Itu
itu minimal 20 seperti itu ya, karena LAI itu juga punya aturan. Kalau cuma beli 1-2 ke tokonya saja, di tokonya itu kalau nggak salah 110 apa 100 gitu deh. Yang ukuran sedang ya, perhatikan teman-teman, Alkitab memiliki 3 ukuran yang dikeluarkan LAI: kecil, sedang, dan besar. Kecil itu memang kecil ya, saya kasih lihat aja biar teman-teman nggak ini deh, nggak penasaran. Nah ini kecil teman-teman. Nah ini ukuran kecil, ini ukuran sedang, jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau yang besar lebih besar lagi. Yang saya berikan adalah yang ini. Kenapa saya memberi yang sedang? Karena yang matanya mulai plus itu bisa membaca. Kalau yang kecil ini untuk anak-anak remaja ya, untuk teenager, mereka pemuda-pemudi matanya masih awas, mereka boleh pakai. Tapi kan saya tidak tahu apakah murtadin di lapangan itu kalau dia satu keluarga, otomatis dia harus membutuhkan yang bisa dibaca oleh satu keluarga. Nah demikian teman-teman ya. Jadi untuk Alkitab itu jelas pelayanan saya. Jikalau teman-teman ingin berbagian mendukung, silahkan. Aku mau sumbang, tolong kirimkan 5 buah Alkitab kepada 5 orang yang membutuhkan. Silakan teman-teman hitung sendiri. Nah silakan ditransfer jikalau memang ingin. Silahkan DM saya. Jikalaupun tidak cukup, doakan saya, tap-tap layar saya, share live saya teman-teman ya. Saya juga memiliki nggak banyak lagi sisanya kayaknya ya. Alkitab ini juga ada harganya teman-teman ya, tidak murah dan tidak mudah, tapi ini khusus untuk para apologet atau teman-teman muslim yang benar-benar mau belajar. Jadi Zabur, Taurat dan Zabur ini saya berikan juga secara cuma-cuma for free ya, buat teman-teman yang sudah menerima ya, silakan ya dibaca, dipelajari. Ini untuk para apologet atau para polemikus, ini saya kasihkan aja. Jadi bentuk pelayanan saya jelas teman-teman ya. Kalau kalian mau dukung silakan, kalian tidak mau dukung juga tidak masalah. Kalau kalian membutuhkan silahkan DM saya. Kalau kalian tidak membutuhkan, tolong informasi ini disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman. Jadi pertanyaannya kenapa bidat warna semakin banyak? Beli yang TB2 ya, TB2 teman-teman. Salam kenal dari Pekanbaru, jadi berkat untuk memberkati. Yes, bless to bless. Sudah diberkati, wajib memberkati orang lain. Jangan tahan berkat Tuhan selesai, berhenti sampai di kamu. Karena sejatinya kalau kamu sudah diberkati, kamu wajib diutus keluar. Pergi, beritakan. Nah itu memberkati orang ya teman-teman ya. Thank you Agustra, selamat datang di ruangan saya Pekanbaru. Bagaimana penjelasan bidat mengenai Trinitas? Silakan kamu tanya kepada bidat sana ya. Karena yang namanya bidat itu bukan denom teman-teman. Bidat itu aliran sesat, bidat itu sekte, bidat itu ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja di seluruh dunia. Jadi bukan skup kecil Indonesia doang, enggak, itu udah dikutuk oleh gereja bahkan sejak dulu kala. Itu bidat, bukan denom. Bidat bukan Kristen. Jangan tanya kekristenan kepada bidat. Jadi kalau kamu mau bandingkan bidat dengan Trinitas, tentu jelas berbeda dan jauh kelasnya. Bidat itu antikristus, bukan Kristen. Trinitas maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha mulia. Itulah yang menjadi soko guru di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Teman-teman jangan salah, jangan terkecoh. Bidat bukan denom. Banyak orang yang blunder, rancu, tidak paham. Disangkanya bidat itu denom, maka dengan enteng dia berkata, sesama Kristen jangan ribut. Halo, bidat bukan Kristen. Sekali lagi teman-teman, bidat itu adalah antikristus. Di dunia hanya ada 2, Kristus dan antikristus. Nah para bidat ini berasal dari antikristus, mereka memiliki spirit antikristus. Siapa yang bilang Alkitab yang bilang? Apa ciri-cirinya? Sebentar nanti kita bacakan ya. Ada 2 topik, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu cenderung muncul dari luar kekristenan, tetapi guru-guru palsu itu cenderung datang dari dalam kekristenan. Ayatnya di mana jelas itu ada di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Teman-teman bisa baca sendiri, tapi nanti akan coba uraikan apa sih ciri-ciri nabi palsu? Bagaimana sih? Kenapa disebut palsu? Oke, teman-teman ya. Wait. Masih baca-baca dulu. Rasmawati, selamat hari Minggu. Bunda Linda, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Hosea, shalom juga saudaraku. Bagaimana? Oh ya udah Yawan, kamu tanya sendiri nanti. Yesus bukan Allah, itu bagi kamu, tapi sejarah membuktikan Allah pernah datang ke dunia ini, Allah pernah nuzul ke dunia ini. Firman yang hidup itu pernah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat umat manusia. Kamu percaya atau tidak, kamu terima atau tidak, itu sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. So tidak akan merubah apapun, sebab barometer sebuah kebenaran adalah sejarah. Ya teman-teman ya.
Jangan bertanya kekristenan kepada bidat. Jangan bertanya kekristenan kepada orang yang bukan benar-benar Kristen. Jangan bertanya kekristenan kepada penyesat. Karena yang kamu dapat adalah informasi yang menyesatkan. Karena itu para apologet sejati muncul itu untuk membantah, untuk meredam, untuk menentang semua para bidat wanes ya. Wanes ini adalah aib bagi kekristenan. Parasit, mereka itu seperti borok, seperti penyakit yang harus disbasmi. Walaupun sebenarnya perkara bidat ini sudah tuntas, sudah selesai ratusan tahun yang lalu. Sejak dulu mereka itu sudah ngek, sudah down teman-teman. Tetapi yaitu tadi, karena Alkitab dengan seluruh isi kebenarannya tetap menjadi komoditi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka bidat wanes salah satunya yang saat ini sedang menggoreng dan menjual kekristenan, menuduh kekristenan, menghina Yesus Kristus, merendahkan Roh Kudus, penghujatan kepada Allah Bapa, semua dilakukan oleh para bidat wanes. Nah, itu sebab teman-teman, kalau ingin tahu tentang kekristenan, jangan tanyakan kepada bidat wanes yang jelas-jelas sudah dikutuk oleh gereja, sudah dianatema gereja, dan sudah mendapatkan label di jidatnya sebagai bidat atau aliran sesat. Demikian teman-teman ya. Bertanyalah kepada yang kalau Katolik, benar-benar Katolik. Kalau dia Protestan, benar-benar Protestan. Kalau dia Advent, benar-benar Advent. Kalau dia Reform Injili, benar-benar Reform Injili, dan seterusnya. Jangan bertanya kepada yang odong-odong, yang abal-abal, yang kolop-kolop, yang ocop-ocop katanya istilahnya. Saya nggak tahu artinya. Tapi yang jelas mereka itu adalah para penyesat. Lukas 17 ayat 1-2-3, Yesus Kristus sudah ingatin kita loh tentang para penyesat ini. Nah, demikian ya. Jadi buat teman-teman yang nggak paham tentang kekristenan, apalagi kamu yang memang akidahnya berbeda, jangan bertanya tentang kekristenan kepada penyesat. Nah, kepada para bidat, kepada para wanes, di mana mereka itu sejatinya bukan Kristen. Silahkan kamu baca bagaimana antikristus itu muncul dari dalam kekristenan, seolah-olah mereka Kristen, tapi sejatinya mereka bukan benar-benar bagian dari kita. Jadi mereka bukan benar-benar Kristen. Yaitu tadi komoditi. Nggak heran teman-teman ya, sejak zaman Yesus Kristus ada di muka bumi pun, Yesus Kristus itu sudah dijadikan komoditi, udah dijual oleh muridnya yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia, yaitu Yudas Iskariot. Demikianlah para bidat wanes melanjutkan pekerjaan Yudas, menjual Yesus Kristus, tiap hari berkata mempermuliakan, memuji, memuliakan, memasyurkan, tetapi sejatinya mereka sedang merendahkan, menghinakan, dan hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai objek penghasil cuan. Wow, sungguh menyedihkan ya. Itu yang terjadi, itu fenomena akhir zaman. Itu tidak bisa kita hindari, itu tidak bisa kita tutup mata, tidak bisa kita nggak ada pura-pura nggak bisa teman-teman. Mereka para bidat wanes ini, para penyesat ini, para antikristus ini adalah bagian dari penggenapan isi Alkitab tentang nubuatan akhir zaman. Jadi tidak bisa tidak, kita suka atau tidak suka, bidat tetap akan ada di muka bumi, termasuk para wanes. Nah, demikian teman-teman. Silakan teman-teman yang nggak mengerti, nggak paham tentang kekristenan, tanya saja. Ruangan-ruangan Katolik banyak yang sangat Katolik. Tanya di sana, bahkan ada romo-romonya ya. Hargai mereka yang sudah diurapi, yang sudah dipilih ya sebagai perpanjangan bagaimana firman Tuhan disampaikan melalui hambanya yang setia. Banyak ruangan-ruangan Kristen yang di dalamnya ada pendeta yang sudah teruji, bahkan sudah akademik, bukan yang ngaku-ngaku sekolah teologi, ternyata DO ya, ternyata tidak selesai, ternyata faktor psikologi membuat dia gagal sekolah. Yang seperti itu kalau teman-teman mau dengarkan, tidak akan mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya cuma satu, kebenaran apa yang teman-teman dapat dari seorang pendusta? Itu yang dilakukan bagi wanes ya, mereka berdusta, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan mereka sanggup ya, yaitu tadi menjual kekristenan, menjual cerita-cerita tentang Kristus seperti yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Teman-teman baca deh apa yang saya sampaikan ini ya. Thank you teman-teman. Ada lagi, nah buat teman-teman Islam, ini saya khususkan buat teman-teman Islam karena saya mantan Islam. Jadilah muslimin, muslimah yang apa coba? Yang beradab. Jangan jadi orang-orang yang mudarat. Dari typingan kalian orang semakin tidak tertarik. Jadi kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk dakwah di ruangan saya, untuk syiar di ruangan saya, ketika typingan kalian itu menunjukkan bagaimana kalian diajar, bagaimana kalian dididik untuk selalu negatif, suuzon, dan mudarat. Hentikan ya. Jadi jangan jadikan ruangan saya ini ladang dosa jariahmu.
you ya teman-teman. Kiamat mana? Kiamat istirahat kali tidur. Saya nggak tahu, dia punya ruangan sendiri. Saya sudah berapa hari nggak buka ruangan sendiri teman-teman. Ada beberapa orang yang DM saya, "Mak kenapa nggak live? Mak kenapa nggak live? Mak kenapa nggak live?" Padahal saya ada live tapi cuma numpang jadi narasumber ya. Kenapa? Karena saya rasa saya kalau harus buka kayak gini, teman-teman lihat sendirilah, kita mesti melayani kalian itu berjam-jam duduk di depan kamera. Apakah kita mengejar hasil penghasilan? Tentu tidak ya. Apa saya close kamera? Juga tentu tidak. Nah demikian ya, jadi teman-teman harus bedakan. Saya tidak pernah mengejar kuantiti, tapi saya memang memberitakan Injil. Bagaimana Injil harus diberitakan, bagaimana juga saya harus berapologet untuk mempertahankan dan membenarkan, meluruskan atau menepis semua fitnahan, tuduhan, serangan terhadap kekristenan. Demikian teman-teman. Pertanyaan lagi, my name is Tasya, thank you. Bantu saya menjawab. Ananda Treo, saya nggak tahu teman-teman ya, kalian tanya apa saya nggak tahu. Selamat Mak Lina jadi wali baptis sahabatku, ternyata iya, terima kasih ya. Saya bersyukur teman-teman ada buah pelayanan yang Tuhan percayakan. Perhatikan, jikalau spirit kita adalah spirit antikristus, rasa-rasanya Tuhan tidak izinkan ya. Tetapi ketika kamu tetap berusaha menyesatkan orang, para bidatuanes, maka silakan Anda nanti menerima apa yang menjadi buah dari apa yang Anda lakukan. Pertanyaannya nanti, oi para waris bidat, berapa orang yang sudah kamu sesatkan? Nah silakan kalian jawab sendiri. Saya udah terima, makasih Jeng ya, terima kasih yang sudah menerima Alkitab dari saya ya. Sekiranya selalu bermanfaat ya. Thank you teman-teman. Kak, kenapa Tritunggal banyak yang beralih ke Oneness? Itu kan asumsimu. Pada faktanya, Oneness itu kalau kamu mau hitung secara numerik pun, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena itu adalah sampah. Sesuatu yang sudah menjadi sampah, tentu orang-orang Kristiani sejati tidak akan memandang kepada sampah, tidak akan berjalan kepada sampah, tidak akan memungut sampah. Kenapa? Karena memang perkara mereka tetap bersikukuh dengan pemahaman itu sudah dicatat dalam Alkitab, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4 ya. Nah seperti itu, Injil yang sudah diberitakan, mereka yang sudah mengetahui tetapi masih tertutup, mengeraskan hati, bahkan berusaha melintirnya, berusaha melencengkannya, sejatinya kebinasaan sudah menjadi bagian mereka. Lebih-lebih untuk para bidat itu ada dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Teman-teman boleh baca. Ngapain kita memusingkan mereka, ngapain kita harus cemburu atau iri atau bagaimanapun kepada mereka. Di situ jelas dikatakan mereka sama seperti hewan yang dilahirkan hanya untuk ditangkap dan dibinasakan. Lalu ngapain kita berpatokan atau memandang kepada hewan? Kita tidak diciptakan untuk menjadi hewan ya teman-teman, perhatikan. Jadi dianggap sebagai hewan sesuai isi Alkitab, itu adalah free will mereka. Nah teman-teman yang benar-benar ingin belajar tentang kekristenan, rendah hatilah, oke? Ya silakan teman-teman. Iya betul, terima kasih. My name is Teresia. Betul, tidak terdaftar di mana-mana. Seorang penipu tidak akan memiliki wadah yang benar ya. Hanya sana simpatisan lalu bikin vlog, video seolah-olah bagian. Ternyata ketuanya sendiri mengatakan tidak mengenal, kami tidak memiliki umat bernama itu. Itu namanya kebohongan, penipuan. Pertanyaan saya kembali lagi, kebenaran apa yang teman-teman bisa dapatkan dari seorang pendusta? Silakan jawab sendiri. Teman-temannya, ya bidat itu aliran, bidat itu adalah ajaran sesat. Jadi nggak usah disanding-sandingkan, sangat tidak sepadan, sangat tidak selevel dengan kekristenan. Sekali lagi teman-teman, bidat itu bukan denom, jangan salah ya. Banyak orang berpikir itu sama-sama Kristen. Bukan, justru bidat itu bukan Kristen teman-teman. Kalau bidat itu bagian dari kekristenan, tentu gereja tidak menganatema mereka, gereja tidak mengkutuk mereka. Gereja itu memiliki otoritas teman-teman ya, yang diakui oleh negara, diakui oleh pemerintahan masing-masing negara. Jadi bukan asal gedabrus. Jadi gereja memiliki otoritas, dan otoritas itu digunakan bukan untuk semena-mena. Jadi gereja menjaga kemurnian Alkitab itu sejak dulu, sejak para rasul, bapak-bapak gereja. Kemudian tulisan-tulisan mereka itu dikanonisasi sehingga menjadi Alkitab. Kejadian sampai Wahyu yang hari ini seluruh umat manusia di muka bumi bisa menikmatinya, bisa mengetahuinya dalam berbagai bahasa. Nah kamu pikir itu kitab gedebuk jatuh dari langit apa?
Itu di sana diisi oleh 40 orang lebih dengan latar belakang yang berbeda ya. Ada yang ilmuwan, ada yang dokter, ada yang nelayan dalam rentang waktu yang panjang sekali. Itu sebab Alkitab tidak bisa dibantah, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dikudeta, tidak bisa dikorupsi, tidak bisa dibandingkan dengan kitab manapun. Kemampuan yang dibangun berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Karena itu tidak pernah bisa kamu bandingkan dengan kitab manapun. Alkitab udah final, udah beres, udah tuntas. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu-tunggu selain kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi nubuatan di dalam Alkitab satu-satunya yang belum terlaksana adalah kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Nah, pesan saya, jikalau hari ini kalian mendengar bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka bertobatlah. Mengapa harus binasa? Buat teman-teman, buat para Tuhanes juga, kalau kalian tahu bahwa hari ini setiap detik ada 2 orang meninggal dunia di seluruh muka bumi. Ini setiap detik ketika emak berbicara udah berapa banyak orang meninggal dunia, saya tidak tahu, uncountable, tidak terhitung. Yang jelas 1 detik ada 2 orang meninggal dunia. Itu valid, itu survei valid. Silakan teman-teman buka di internet ya datanya ya. Entah itu di Bangladesh, entah itu di Amerika, entah itu di Kalimantan, saya tidak tahu. Yang jelas setiap 1 detik ada 2 jiwa yang berjalan pada kematian. Pertanyaan saya, apakah 2 jiwa ini berjalan pada kebinasaan ataukah kehidupan kekal? Pertanyaan saya lagi, kapan detikmu akan tiba? Lalu pertanyaan saya lagi, ketika detikmu menjadi bagianmu itu tiba, di manakah kamu akan berada? Karena itu bidat Tuhanes, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Oke ya, itu teman-temannya jadi jelas. Yesus itu siapa? Allah. Apa Bapa, apa Anak, apa Ibu? Tidak ada seperti itu ya teman-teman. Kristen sejati tidak pernah menanyakan Allah yang mana, Allah berapa. Tetapi antikristus, mereka yang menolak tentang Kristus selalu bertanya, Allah yang mana, Allah berapa. Mereka yang hidup di luar Kristus itu pasti selalu menanyakan Allah berapa, Allah yang mana. Demikian para bidat Tuhanes, karena mereka juga memiliki spirit yang sama yaitu antikristus, maka mereka selalu bertanya, jadi Allah yang mana? Ada 3 pribadi berarti 3 Allah dong. Itulah kegedabrusan para bidat Tuhanes yang tidak belajar, tidak memahami Alkitab, tidak mau rendah hati ketika membaca Alkitab, tapi so iye. Sekali lagi kita tertawa. Bidat Tuhanes yang tidak belajar tapi merasa dirinya lebih pintar. Ya silakan teman-teman ya. Buat teman-teman, ketika bidat ini harus diumumkan, ketika para penyesat ini harus disampaikan kepada dunia, itu bukan berarti Mak Lina sirik, Mak Lina tuh kuantitinya sedikit, Mak Lina itu tidak mengasihi, Mak Lina itu menghakimi, Mak Lina itu ABCD, Mak Lina itu begini dan begitu. Oh, dia menghujat. Tidak, bidat itu yang mengatakan adalah Alkitab. Antikristus yang mengatakan juga adalah Alkitab. Jadi bukan saya. Terima saja kenyataan fakta. Jikalau kamu memang bagian daripada bidat, maka kamu harus sadari, itulah resikonya ketika kamu memilih menjadi seorang wanes atau seorang bidat. Hanya yang gak paham janganlah ikut-ikutan. Kalau nggak paham mending bertanya ya, seperti itu. Harusnya tanya, kenapa gereja kutuk? Kenapa gereja anatema? Ya karena mereka menyimpang. Apanya yang menyimpang? Nah itu mungkin lebih cerdas ya teman-teman. Itu mungkin lebih bijak ya. Lebih baik kita itu belagak pilon daripada sok tewu. Wanes sama dengan berenang. Ya betul. Betul. Ya betul sekali ya. Jadi ketika mengatakan Bapa itu menjadi manusia, mati ditikam di atas kayu salib, itu bukan hanya penghujatan, itu penghinaan, itu penistaan. Jadi jangan tolol kalian tidak mengerti, memahami, sehingga kalian mengatakan seolah-olah itu memasmurkan Yesus, seolah-olah itu memuliakan nama Yesus, tetapi di balik itu mereka memasang perangkap yang menghinakan tentang Allah itu sendiri. Jadi sejatinya mereka memang bukan memiliki hati yang memberitakan kebenaran firman, tetapi hati mereka dipenuhi dengan spirit antikristus ya. Allah Bapa tidak pernah jelma jadi manusia. Allah Bapa tidak pernah mati di atas kayu salib ditikam beramai-ramai bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kalimat-kalimat itu keluar dari bidat
dari seorang Wanes, seorang yang mentahbiskan diri yang menjadi nabiwati, bahkan memaksa orang dengan syahadat yang menyesatkan. Perhatikan teman-teman, saya harus keras mengatakan karena ini adalah fakta. Jadi bukan tentang berapa banyak penonton viewer, bukan tentang berapa banyak koin kalian dicuri, dirampas, hanya kalian menikmati satu tayangan yang menyesatkan. Bukan, tapi tentang kebenaran, tetaplah kebenaran. Bagaimanapun caranya, harus ada orang yang dibangkitkan untuk menyatakan kebenaran. Puji Tuhan. Oke teman-teman ya. Shalom Bu Lina, thank you sederhana, shalom, terima kasih. Nah, jadi kalau yang tidak paham lebih baik bertanya saja. Daripada kamu tebak-tebak buah manggis, kamu berasumsi, akhirnya kamu ikut orang buta yang menonton kamu, yang menuntun kamu, teman-teman. Ini dengan jelas supaya tidak ada abu-abu, tidak ada blunder. Tidak ada bias dalam segala ucapan saya. Yang katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat atau iblis. Menjadi orang Kristen tidak boleh suam-suam karena akan dimuntahkan. Kalau kamu dingin sekalian, bisa jadi ada anugerah Tuhan dalam dinginmu. Tetapi kalau kamu panas sekalian, sehingga nama Tuhan diperkenan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Puji Tuhan. Thank you. Silakan, Bro Babu seksi, monggo silakan. Salam Mak Lina, sehat selalu ya. Shalom. Amin, puji Tuhan. Mak Lina, sebelumnya saya minta maaf, nanti saya turunkan biar nggak mengganggu acara. Mak Lina ini di live kan di YouTube nggak? Enggak, oh ya monggo, sudah. Bang Abang Petra, ya, naikkan boleh. Oke, enggak, maksudnya gini, nanti Mak Lina tetap ambil juga ini gitu loh. Ini diambil karena kan ini milik Mak Lina, saya cuman membantu gitu. Gitu sayang. Tuh gini, saya tuh ini bagus, karena ini tadi bagus Mak Lina, bagus sekali. Saya benar-benar, saya tidak memuji ya, memuji nggak ada untungnya. Terus saya juga nggak dapat duit kan gitu. Babu, itu sebabnya, Babu seksi datang ke sini melayani tuannya siapa? Alina Wijaya. Jadi teman-teman mohon mengerti ya, saya memposisikan sebagai itu. Iya. Kalau ya, seandainya kesusahan, saya enggak begitu penting. Yang penting Mak Lina. Aduh, jadi begini, Mak Lina ada Telegram nggak itu? Telegram ada. Oh ya sudah, nanti kalau misalnya yang nomor yang biasanya itu, nanti saya kirimkan. Jadi Mak Lina lebih mudah untuk diupload gitu loh. Jadi ini ya itu aja. Thank you. Terus sorry tap-tapnya saya lagi bingung tadi nyari. Kalau aku tap-tap, karena kan ini direkam. Kalau tap-tapnya kena pipinya ntar saya dikira ganjen. Jadi saya cari aja di bawah lehernya. Sehat selalu ya Mak Lina ya. Thank you. Yo, Tuhan Yesus berkati. Ya. Ya, thank you. Terima kasih teman-teman untuk semua buat kalian. Berarti dan pekabaran Injil tetap terus berjalan ya. Para apologet sesuai dengan bagiannya, porsinya tetap terus bergerak maju. Nah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apapun yang ada di depan kita memang tetap harus bergerak maju. Hari ini, jikalau perjuangan para apologet begitu keras menjadi dua kali lipat, ya tidak masalah, itulah salib yang harus dipikul. Ketika kita memang sudah diizinkan ada dalam angkatan ini, maka mau tidak mau kita tetap harus pikul bersama-sama bagaimana kita ini menghadapi para antikristus yang dari luar kekristenan sendiri, termasuk dari para bidat. Nah, itulah pelayanan teman-teman ya. Don't worry, be happy. Jika Tuhan pihak kita, siapa lawan kita? Tentu tidak ada. Wah, amin. Puji Tuhan teman-teman. Thank you ya teman-teman yang sudah support. Saya hanya butuh kalian tap-tap like, share live, sehingga live saya saat ini bisa dinikmati, diketahui kepada semakin banyak orang. Terima kasih sekali lagi. Perkara kalian ingin berbagian, mendukung pelayanan, itu silahkan lakukan saja. Kalau ada kasih, ada damai, ada sukacita. Jangan karena ada paksaan, tekanan, atau belas kasihan. No. Yesus Kristus sumber segala berkat, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan dengan sungut-sungut, bukan karena daripada enggak. No ya. Saya juga tidak nyaman nanti. Ya, thank you teman-teman. Satu lagu dulu deh. Ya silakan teman-teman yang mempersiapkan diri, mungkin ingin bertanya dengan saya, monggo ngobrol dengan saya. Ada yang beberapa orang DM saya, Mak, kenapa sih nggak live? Mak, kenapa sih nggak live? Saya mau kesaksian. Sebentar ya buat teman-teman ya. Berdirilah di atas firman-Hu, ke seluruh dunia kabar Injilnya. Dengan iman kalahkan dunia, dengan
kasih kita menolong sesama. Tambahkan iman dalam hatiku, penuhkan kasih dalam hidupku. Ku mau tekun jalankan visimu, setia sampai ajalku berjumpa denganmu. Berdirilah di atas firman-Mu, ke seluruh dunia kabar Injilnya. Dengan iman kalahkan dunia, dengan kasih kita menolong sesama. Tambahkan iman dalam hatiku, penuhkan kasih dalam hidupku. Ku mau tekun jalankan visimu, setia sampai ajalku berjumpa denganmu. Ya, nah itu salah satu kelas Injil, bagaimana kita memberitakan Injil sampai ajal kita tiba. Sesuai dengan apa yang Paulus katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jikalau kita sampai harus mati karena memberitakan Injil, maka mahkota kehidupan sudah menjadi bagian. Haleluya teman-teman, saya sudah sangat bersyukur ya ketika dulu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan matikan saya, jangan matikan saya, karena kala itu saya masih hidup dalam kegelapan. Tapi detik ini suami, anak semuanya sudah dimenangkan dalam Kristus. Kapanpun saya ready. Kenapa? Karena saya sudah bayar semua utang Injil saya kepada keluarga inti saya, utang Injil saya kepada masyarakat sudah saya kerjakan sekarang. Pergi beritakan Injil. Saya bukan hanya di sosial media, saya juga turun di lapangan untuk memberitakan Injil. Kiranya teman-teman bakal kurang untuk sana ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya teman-teman. Nah, dia ada naik, tiba-tiba turun. Ya nggak apa-apa, dia tidak ready. Silakan teman-teman, saya menulis stiker itu Yesus titik dua, artinya Yesus adalah atau Yesus ialah itu Allah dan Tuhan, koma bukan Bapa. Jadi itu jelas ya. Saya baca dengan intonasi saya. Atau Yesus akan baca dengan jeli Allah dan Tuhan, koma bukan Bapa. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang tidak jelas, silahkan request pertanyaan dengan saya ya. Thank you Alen, thank you Marina, God bless you juga, thank you Rina, thank you Ando yang sudah kasih tepuk tangan, kasih jempol buat saya. Tuhan berkati, laksanakan bagianmu ya bro, kerjakan bagianmu juga ya, karena amanat agung itu menjadi kewajiban ya, menjadi hak dan kewajiban setiap kamu yang mengaku diri Kristen atau pengikut Kristus. Tapi mak aku tuh banyak salah loh, tapi mak aku tuh banyak melakukan pelanggaran loh, tapi mak masa laluku tuh begini loh, tapi pertanyaannya, siapa sih kita sih kita layak? Nggak ada teman-teman. Hamba Tuhan, pendeta sekalipun, romo sekalipun, mereka tidak ada yang layak ya. Kita semua ini dilayakkan. Jadi kalau menunggu kamu beres dulu, pertanyaannya kapan kamu beres? Tetapi usahakanlah dalam pertobatanmu, setiap hari kamu memperbaharui dirimu, melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh, sehingga kamu pun dilayakkan, dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Beritakan Injil, mengatakan kepada dunia bahwa engkau pun sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wah, puji Tuhan teman-teman ya, satu hal yang indah, karena itu jangan ragu. Tapi mak aku nggak pintar ngomong, tapi mak aku nggak begini, aku mak nggak begitu. Itu pekerjaan iblis teman-teman. Iblis selalu mendakwa kamu, selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, sehingga kamu tidak bergerak melakukan apapun. Ya udah nggak usah ngomong-ngomong, kamu beli traktat sebanyak mungkin, kamu beli traktat ini semua ada yang 8.000 satu bundle, 10 berarti cuma 800 perak, ada yang 15.000 kali mahal, isi 10 berarti satunya juga cuma 1.500. Artinya kalau kamu beli 3 bundle itu 45.000, stop dulu satu kali makan bakso. Nah, 45.000 ada 3 bundle berarti ada 30 traktat. 30 traktat itu ada 30 jiwa teman-teman. Berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau beli 3 bundle traktat senilai 45.000. Jangan berikan saya hati yang bersungguh-sungguh ketika mengeluarkan uang 45.000. Nah, dalam 45.000 Tuhan ada 30 lembar, 30 buah traktat. Tuhan kirimkan kepada saya 30 jiwa yang pantas, yang layak untuk mendengarkan firman-Mu melalui traktat yang akan saya bagikan.
Selesai teman-teman, serahkan segala sesuatu ke hadapan Tuhan, biar Dia yang berperkara bagi kamu. Setelah itu hatimu dilonggarkan, kamu dilegakan, kamu dipimpin untuk membeli, kamu membagi traktat secara random. Tidak usah pilih-pilih, kamu ketemu gurumu, dosenmu, boleh kasihkan. Kamu ketemu tukang parkir di kampusmu, di kantormu, boleh kamu kasihkan. Kamu bertemu dengan supir Grabmu atau supir pribadimu pun yang belum percaya, boleh kamu kasihkan. Kamu pergi ke pasar temanin mama belanja, kamu boleh bagikan orang masak. Kemanapun, setiap orang yang ada sekeliling kita, mereka berhak mendapatkan berita kabar baik bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Yohanes, kasih Allah akan dunia ini. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari dunia ini. Kasih Allah pun turun atas mereka. Karena itu yang mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita aminkan Yohanes 3 ayat 16, kalau kita memiliki apa di dalam situ. Karena Allah mengasihi dunia, maka kita pun harus mengasihi orang-orang yang kita jumpai. Random saja teman-teman, teman kerjamu, teman kampusmu, siapapun, bagikan 30 buah traktat selesai kamu bagikan. Terserah mau dalam 1 bulan, mau dalam 1 minggu, mau dalam 1 hari, terserah. Kamu yang atur, kamu punya free will, kamu punya powerful dalam dirimu sendiri. Karena kamu seturut serupa segambar dengan Allah. Atur sendiri. Setelah habis selesai 30, kamu bertekuk lutut lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, traktat 30 sudah tidak ada di tangan saya. Saya tidak tahu siapa mereka, di mana mereka, kemana mereka pergi. Tapi satu hal yang saya tahu, seluruh isi traktat berisi akan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya termaktub ada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi awali dan akhiri di dalam doa. Serahkan dan serahkan lagi resultnya, hasilnya. Karena semua hasil itu adalah otoritas Allah. Jadi jangan terlalu berekspektasi ya teman-teman ya. Tapi jikalau kamu diberi kesempatan Tuhan untuk mengkonseling, untuk menindaklanjuti, untuk follow up, maka lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Sekali lagi, puji Tuhan. Jadi penginjilan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang aktif seperti yang contoh saya lakukan. Yang pasif bisa dengan membagi-bagikan traktat, turun ke lapangan bercerita. Jadi banyak jalan teman-teman. Kalau teman-teman untuk sesuatu hal berkata banyak jalan menuju Roma, lalu bagaimana? Apa kabarnya dengan pekabaran Injil? Kenapa hanya ada 1-2 cara yang terfikirkan? Kreatiflah. Ya, sama seperti Allah sudah menciptakan kita, maka kita pun sejatinya memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk mencipta, untuk berkreasi, untuk kreatif. Itulah manusia, ciptaan Allah yang sejati. Thank you. Natural Pak, shalom, Tuhan memberkati juga kamu sekeluarga. Ya, mak lupa ya, selamat hari Minggu ya. Hari Minggu itu hari yang dinanti-nanti di mana kita bisa beribadah bersama keluarga. Hari Minggu adalah hari yang penuh sukacita di mana kita boleh sungguh-sungguh bersekutu di hadapan Allah, menyerahkan sepanjang 1 minggu ke depan apa yang akan kita lakukan. Dialah Dia yang beracara, Dia yang memimpin, Dia yang berkuasa, Dia yang menentukan. Kita belajar tunduk taat saja. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Puji Tuhan, itu lagu yang indah, tapi saya lupa itu panjangnya gimana teman-teman ya. Udah nggak jilbaban lagi Bunda, besok jadwalnya. Jadi 1 hari pakai, 1 hari enggak. Untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Waduh, kehilangan jati diri. Jati diri apaan? Saya bukan jati diri untuk menipu orang dengan penampilan, tapi jati diri saya adalah jadikan penginjilan sebagai lifestyle atau gaya hidup. Tapi gaya hidupnya bukan pada penampilan ya, gaya hidupnya pada penginjilan. Nah, demikian teman-teman. Caca keluar sebentar ya. Keluar. Main tulang di dalam sini berisik. Maaf teman-teman, seperti itulah. Cynthia mah suka begitu, suka ngajak maknya main. Kalau udah dilihatnya maknya lagi live, pasti dia ikut sibuk main sendiri. Thank you teman-teman. Silakan. Manusia itu Tuhan. Ini hari Minggu, hari sukacita ya. Nyanyi mak.
Ya, buat teman-teman Islam, sekali lagi, saya ini mantan Islam. Jadi hal-hal yang kalian lakukan mudarat itu saya sudah hafal, trik-trik seperti itu, tabiat-tabiat seperti itu. Kan aja junjungan kalian di tempat saya. Jadi istilah rahmatan lil alamin itu tidak berlaku, ternyata hanya omong kosong. Tapi kalau kalian ingin membuktikan, jadilah Islam-Islam yang bermartabat, Islam-Islam yang beradab. Kalaupun tidak mampu dalam dakwah syiar berkata-kata, minimal dalam tulisan, dalam tutur kalian itu masih bermanfaat, bukan mudarat. Nah, supaya ingat ulang lagi. Nah, silakan. Tapi itulah ya teman-teman. Lina, tetap semangat, upahmu besar di surga. Ya, sama kamu. Setiap kita akan mendapatkan mengkolek ya, kolek yang mengumpulkan upahnya berdasarkan apa yang ditabur, itulah yang dituai. Demikian teman-teman yang di bawah. Jangan terlalu banyak utang kepada Tuhan Yesus Kristus, nanti kamu tidak pernah bisa lepas dari lilitan utangmu, sehingga kamu berujung kepada kebinasaan kekal atau maut ya. Jadi teman-teman yang di bawah itu, Lin, mereka sirik tanda nggak mampu. Betul, sirik tanda tak mampu. Makanya saya bersyukur saya keluar dari muslim. Muslim itu artinya gelap. Saya bersyukur keluar dari gelap, masuk dalam terang Kristus, sehingga saya tidak lagi penting dan tidak lagi terpengaruh peduli dengan tulisan-tulisan mudarat teman-teman muslim yang ada di ruangan saya. Ya, saya sudah ingatkan berulang-ulang. Mencari ridho Allah itu tidak mudah. Ridho Allah itu tidak mudah. Tolonglah jangan hanguskan pahalamu dengan menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hayo, itu kata-kata siapa, tertulis di mana? Puji Tuhan, saya masih mengingat ya. Dan teman-teman, jadi iya dong, saya nggak akan pernah lagi melihat ke belakang, tapi pengalaman saya di akidah lama saya itu menjadi satu pembelajaran dan akan saya bagikan kepada dunia sebagai perbandingan bagaimana hidup di luar Kristus itu sangat mengerikan, sangat memalukan, sangat menghinakan, sangat menyedihkan, sangat menjijikkan. Puji Tuhan ya. Karena itu setiap kalian yang bisa keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus itu semata-mata karena anugerah, bukan karena hebat kuat gagahmu, bukan karena usahamu, bukan karena besarnya uang pahalamu, sedekahmu, bukan, tapi karena Kristus beranugerah di dalam hidupmu. Dia yang melayakkan, dia yang memilih kamu, sehingga kamu boleh dijadikan alat, dipakai untuk membawa banyak jiwa, memenangkan keluargamu. Seperti firman-Nya, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Amin. Puji Tuhan. Tararat, tarararat, tararat, tararat. Silakan ya teman-teman yang jelas pendusta, penipu, pembohong, kalau dia ingin memperbaikinya, dia harusnya meminta maaf kepada netizen. Itu dulu ya, bertanggung jawab terhadap apa kebohongan publik yang pernah dilakukan. Oh, saya selesai belajar sekolah Alkitab 4,5 tahun. Ternyata dicek di pangkalan data, alamak 2,5 tahun itu pun tidak tuntas SKS-nya. Jadi ya kalau dia memang betul baik, jujur, tanggung jawab, minimal dia meminta maaf dulu kepada netizen ya. Mohon maaf, saya hilaf, kemarin saya salah, kemarin saya begini. Wajar teman-teman, meminta maaf itu sesuatu yang wajar dan normal ya, dan pasti dimaafkan oleh Kristen-Kristen sejati seperti saya dan teman-teman, karena memang setiap orang Kristen sejati dituntut untuk mengampuni. Nah, bukan cuma sekedar memaafkan, tetapi mengampuni. Haleluya, puji Tuhan. Kita maaf saja dulu kepada publik ketika Anda itu berdusta, ketika Anda itu berusaha memanipulasi data dan sebagainya. Minta maaf saja, karena tidak akan pernah ada kebenaran dari seorang pendusta. Nah, ketika Anda sudah tuntas, Anda sudah beres, Anda memiliki satu dasar pondasi yang benar, tidak sesat lagi, tidak mengajarkan kesesatan lagi, maka Anda boleh tebus kesalahan Anda. Memberitakanlah firman secara alkitabiah, secara benar, secara runut, tidak gedabrus. Demikian teman-teman ya. Ya, buat teman-teman di bawah, itu moderator saya belum datang. Nanti kalau moderator saya datang, kasihan loh. Tapi saya sudah ingatin sebelum moderator saya datang ya, jangan mudarat. Nah, buat kalian Islam-Islam daripada bermudarat ria ya di dalam ruangan saya,
di 19 lewat 09 waktu Indonesia bagian Barat. Di tempat saya gaduh, azan iza sudah terdengar. Selamat menjalankan ibadah salat Isya teman-teman ya. Salat dulu deh daripada mudarat di ruangan saya ya. Berdoa sungguh-sungguh minta kepada Allahmu, ya Tuhanku ya Allahku, tunjukkanlah siapakah sebenarnya Engkau. Jadi Allah yang benar itu akan menyapa kamu dengan kasihnya. Hai manusia yang kukasihi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Daripada kamu sibuk bolak-balik mencari siratal mustaqim, tetapi Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 9 ayat 6 dia jelas-jelas berkata, akulah jalan. Ngapain pusing-pusing cari? Aku jalan. Aku ini jalan loh. Dan kebenaran. Aku ini sumber kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran di luar aku. Dan aku ini hidup. Aku sanggup memberi kamu kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada surga, kepada hidup kekal, kepada apapun itu yang kamu maksud, jikalau tidak melalui aku. Wah, puji Tuhan, haleluya. Karena itu berdoa sungguh-sungguh sehingga kamu tidak sibuk seumur hidupmu hanya mencari dan meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Sebab sejatinya jalan dan kebenaran dan hidup itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang pernah ada dalam peradaban sejarah manusia di muka bumi, dengan tegas, jelas, berani berkata, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran, the truth, dan the life. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan itu selain keluar dari mulut Sang Allah itu sendiri, mulut Tuhan penguasa dan segala penguasa itu sendiri, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus. Demikian teman-teman. Sekali lagi terima kasih kalian yang share live, ya kalian yang record juga, itu salah satu cara untuk mempromosikan channel Lina Wijaya. Nah, sekali lagi terima kasih. Baik atau tidak baik yang kalian lakukan itu tetap merupakan satu sumbangan membantu mempromosikan channel saya. Terima kasih, hatur nuhun ya. Terima kasih teman-teman. Yesus manusia loh, Ma. Lu bilang sendiri, Yesus memang manusia. Yesus memang manusia sepenuhnya. Dia dilahirkan dari seorang perawan kudus yang sangat terhormat, wanita saleh di zamannya, yaitu Bunda Maria. Dia memang manusia. Dia bukan siluman yang keluar dari gua yang gelap, ya, berteman dengan para malaikat iblis. Tidak. Dia tidak muncul dari laut seperti film Aquaman yang begitu populer. Dia tidak juga gedebok jatuh dari langit seperti si Injil-Injil kala alanya orang lain. Tidak. Dia tidak muncul lompat dari pohon, hutan, gunung. Tidak. Dia adalah manusia sepenuhnya. Dilahirkan oleh seorang wanita saleh di zamannya, perawan kudus yang sampai hari ini dihormati oleh seluruh umat manusia, yaitu Bunda Maria. So what kalau dia manusia? Pertanyaannya, so what kalau dia manusia? Karena jika Allah ingin nusuk ke dunia, paling tepat, paling benar, berguna, bermanfaat, ya jadi manusia, bukan jadi batu yang bisa dikencingi, bukan jadi pohon yang bisa ditebang, bukan jadi kitab kedebuk dari langit yang bisa dicoret-coret, digunting-gunting, dibakar, dibuang ke laut. Bukan. Ya demikian teman-teman, caranya memang harus sedikit keras supaya kalian itu paham. Jadi Yesus Kristus sejatinya manusia, tapi pertanyaannya, manusia yang bagaimana dulu? Halo. Nah itu yang teman-teman harus kejar cari tahu. Yesus Kristus itu manusia yang bagaimana sih? Yang kayak apa sih? Yang seperti apa sih? Itu yang lebih penting daripada kalian coba, Tuhan kok manusia? Allah kok manusia? Why not? Kenapa tidak jikalau Allah itu ingin menjadi manusia? Justru yang bodoh, yang aneh, yang lucu, ada manusia yang tidak mengerti apa-apa setelah umur 40 tahun baru keluar dari gua yang gelap, berteman dengan iblis, dengan malaikat yang ada di dalam gua gelap. Tiba-tiba dia mengatakan, aku tahu jalan ke surga. Begini, begitu, ikutlah aku, percayalah aku. Itu justru gedabrus teman-teman. Itu justru lucu, ya. Itu lucu dan menyesatkan, ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak paham, tanya saja tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dicatat kok, dia pernah lahir di zaman pemerintahan Pontius Pilatus,
Raja Herodes, Pontius Pilatus. Herodes itu ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah. Jadi bukan mitos, bukan dongeng, bukan legenda, bukan seperti kitab-kitab suci lain yang dibangun berdasarkan mitos, legenda, dongeng, halusinasi, fantasi, imajinasi, sehingga Allahnya tidak bisa bereksistensi, tidak bisa menunjukkan karya nyatanya, tidak bisa membuktikan inilah aku, ya aku. Tidak ada selain Allah itu sendiri, ya. Allah yang 4 huruf itu loh ya, bukan Allah-Allah yang lain yang mengutus firman-Nya untuk boleh nuzul ke dunia menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain. Amin. Jadi ketidakpahaman, ketidakmengertian mereka yang di luar Kristus itu tidak menjadi persoalan. Sebab sejatinya mereka sedang hidup dalam kegelapan. Selubung mereka belum disingkapkan. Mereka tidak memiliki Roh Kudus yang memimpin mereka pada kebenaran. Sehingga logika mereka masih logika manusia yang terbatas, sederhana, dan penuh dosa. Tidak lagi menggunakan logika Allah yang maha sempurna, di mana secara akal manusia itu rasa-rasanya aneh, tidak mungkin. Tetapi faktanya hari ini bisa dilakukan oleh semua umat Kristen. Jadi orang-orang Kristen sejati, pengikut-pengikut Kristus sejati, itu hidupnya tidak lagi bergantung kepada logika manusia secara penuh. Perhatikan, secara penuh. Tetapi dia juga menggantungkan seluruh pemikirannya kepada logika Allah. Logika Allah itu kayak apa sih, Mak? Logika Allah kayak apa? Logika Allah itu hanya ada di dalam kekristenan dan sanggup dilakukan oleh umat-umat pilihan yang di dalamnya Roh Kudus bertahta dan berkuasa. Contoh, orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu cuma ada di dalam pengajaran Kristen, teman-teman. Di luar agak ada. Anjing lu gonggong, bunuh anjing. Dia beribadah puji-pujian keluar dari tembok rumah, lalu sampai telingamu, rubuhkan, bubarkan. Nah, itu tidak ada di dalam kekristenan. Tetapi Kristus mengajarkan, pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah musuh-musuhmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Semua itu adalah logika Allah. Kenapa bisa dilakukan oleh umat Kristen, oleh pengikut Kristus sejati? Ya tentu saja ada Allah Roh Kudus bersemayam, memampukan, menguatkan, memastikan kita bisa melakukan itu semua. Jadi setiap orang Kristen pengikut Kristus sejati memiliki kemerdekaan sejati di dalam dirinya. Wow, puji Tuhan. Jadi kalian-kalian ini yang masih hidup di bawah kontrol dosa, di bawah kontrol daging, di bawah kontrol kegelapan, kalian tidak akan pernah bisa mengerti logika Allah. Mengerti saja tidak bisa, apalagi melakukannya. Saya juga nggak ngerti, tapi saya beri kemampuan untuk melakukannya. Wah, how, bagaimana bisa? How good, bagaimana mungkin? Ya, karena itu tadi ada pimpinan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, puji Tuhan teman-teman ya. Setiap kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kuasa untuk berkata no terhadap semua perbuatan-perbuatan iblis. Kembali kepada free will, sehingga free will itu kembali diteguhkan, dipulihkan. Kita bisa berkata no terhadap kata-kata mudarat, no untuk dibalas, kata-kata hujatan, no untuk dibalas, undangan untuk berpolimikus yang gak jelas, no untuk diladeni, menaikkan para bidat wanes untuk debat-debat kusir, no. Itu semua adalah bentuk keberanian, bentuk free will kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak mau sendengkan telinga kita kepada perkataan-perkataan setan, tetapi Alkitab tuntut kita, suruh kita sendengkan telingamu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan berikan telingamu untuk mendengarkan hal-hal dari antikristus. Jangan berikan pikiranmu dan hatimu untuk memikirkan hal-hal yang gedrus. Itu Alkitab yang sebenarnya karena itu teman-teman, belajarlah rendah hati. Tidak usah tulis-tulis yang gak jelas, ya. Yang di bawah udah mulai kepasan ya, iblis mulai bergejolak ya. Ya udah, daripada kamu semakin membara, satu lagu buat kamu ya. Biar adem, bisa kasih lagu Mak ya, biar adem, kasihan. Nah, bertobatlah
dan hidup suci. Itu tema KAPIN, Kebaktian Pembaruan Iman Nasional, yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong bersama STEMI, Stephen Tong Evangelist Ministry Internasional. Senin besok ada di Sulawesi Tenggara, teman-teman. Silakan teman-teman yang ada di Sulawesi, silakan ya, besok Senin, Selasa, Rabu Bapak Pendeta Stephen Tong melakukan KAPIN di daerah kalian. Datang, nikmati kemerdekaan di dalam Kristus melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya yang setia, hambanya yang sudah teruji puluhan tahun, bukan baru kemarin sore, teman-teman. Seorang tokoh dunia yang hari ini bukan hanya berdampak bagi Indonesia, tapi berdampak bagi dunia, masuk dalam tokoh dunia di abad 20. Puji Tuhan ya. Kita tidak memutuskan manusia, tetapi kita tidak menutup kenyataan, kita tidak menutup mata jikalau memang Tuhan memakai satu orang untuk mengguncangkan dunia, merebut banyak jiwa, memenangkan banyak keluarga. Haleluya, puji Tuhan.